Hai movie lovers, selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita, film-film, dan drama seri yang menarik. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita drama seri dari Korea. Drama yang menceritakan tentang penyelidikan rahasia bersama sekaligus kisah asmara antara seorang konglomerat yang memiliki dua sisi yang berbeda dengan seorang wanita yang memiliki kemampuan penglihatan luar biasa. Wah, kira-kira gimana nih kisah lengkapnya? Yuk, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Drama ini dimulai dari seorang pria bernama Eun Sun-woo dengan pekerjaan sampingnya sebagai detektif swasta yang berusaha mencari tahu kebenaran di balik kematian ibunya. Dengan petunjuk kalung air mata ratu milik mendiang ibunya yang secara tiba-tiba muncul di forum pelelangan setelah 20 tahun menghilang. Sun-woo tidak sendiri, dia ditemani oleh Yang Jin-mo, teman luar biasa yang selalu membantu semua kebutuhan Sun-woo, baik dari IT bahkan hukum. Sun-woo datang ke tempat pelelangan itu untuk mencari tahu data orang yang mendaftarkan kalung tersebut di sana. Meski dia sempat dihadang oleh pihak keamanan di sana, Sun-woo berhasil menerobos masuk ke ruang CEO dan segera mencari datanya. Namun sayangnya, tidak lama kemudian CEO cantik malah datang dan mengetahui keberadaannya. Dan singkatnya, Sun-woo berhasil mendapatkan kunci data di kalung seekor anjing milik CEO tersebut. Setelah itu, Sun-woo langsung pergi gitu nih movie lovers. Namun rupanya dia dikejar kembali oleh puluhan orang suruhan CEO tadi. Sun-woo terus berlari sesuai arahan Yang Jin-mo. Dia yang membantunya dari luar sudah menyiapkan kendaraan Harley. Namun ternyata Harley tersebut justru tertutup mobil pick-up yang terparkir di sana. Alhasil Sun-woo malah mengira skuter pink yang Jin-mo siapkan untuknya. Mau tidak mau, Sun-woo langsung tancap gas ketika orang suruhan CEO itu mendekat. Sementara pemilik skuter pink yang bernama Donsera itu juga melihatnya di movie lovers, dan dia pun terlihat berusaha mengejarnya. Donsera ini gadis cantik yang melakukan banyak pekerjaan paruh waktu demi bisa membiayai adiknya yang tinggal di panti asuhan. Dialah yang diketahui memiliki kekuatan super gitu di movie lovers. Dia bisa melihat sesuatu secara detail walaupun dari jarak jauh. Singkat cerita, Sun-woo akhirnya berhasil kabur dan kembali ke markasnya. Sedangkan skuter Sera dikembalikan lagi oleh temannya beserta uang kompensasi. Keesokan harinya, Sun-woo melanjutkan kehidupannya seperti biasa, yakni sebagai direktur utama di perusahaan IT terbesar yang bernama Engkang. Rupanya di sana dia memiliki musuh yang selalu ingin menentangnya, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Dia bernama Kang Tae-jun. Tapi berkat kepandaiannya dalam menjalankan bisnis, Sun-woo kini dengan mudah mendapatkan posisi di atas Kang Tae-jun. Setelah menyelesaikan tugasnya di kantor, Sun-woo melanjutkan penyamarannya untuk menemui pemilik kalung air mata ratu sebelumnya. Dia pergi ke tempat kasino karena si pemilik kalung itu diketahui sering nongkrong di sana gitu di movie lovers. Dengan mudah, Sun-woo berhasil menemukannya. Namun ketika dia mau mengajak Chun Kil pergi untuk lebih tahu detail info darinya, ternyata rencana Sun-woo itu gagal karena dicegah oleh Sera yang sedang bekerja paruh waktu di sana. Sera berpikir mereka berdua akan mencuri karena gelagatnya yang mencurigakan. Dugaan itu semakin kuat setelah Sera menyadari Chun Gil adalah buronan polisi. Jadi jika ada orang yang menemukannya akan mendapat imbalan. Karena hal itulah, Sera pun langsung menggiring mereka berdua dan menguncinya di sebuah ruangan. Disitulah
Sunwo terus memancing Chun Gil agar mau memberitahu dari mana dia mendapatkan kalung itu. Dan mereka pun membuat kesepakatan bersama untuk bisa kabur dari sana. Beberapa saat kemudian, Yang Jimo mengalihkan perhatian Sera agar Sunwo dan Chun Gil bisa keluar. Dan mereka pun berhasil. Setelah Sera menyadari mereka berdua kabur, dia pun berusaha mengejarnya, yang dibantu oleh beberapa tim keamanan. Sampai pada akhirnya mereka naik ke atas gedung. Setelah mencecar pria di hadapannya, Sunwo akhirnya mendapatkan pencerahan karena ternyata pria di hadapannya itu mendapatkan kalung air mata ratu dengan cara mencuri dari rumah seorang artis bernama Oh Ara, yang ternyata merupakan model dari perusahaannya sendiri. Tidak lama dari itu, Sera dan tim keamanan pun datang. Sunwo yang tidak pantang menyerah meskipun dikepung, dia langsung kabur dengan bantuan Jinmo dan meninggalkan si pencuri tersebut sendiri. Namun bagi Sera itu tidak jadi masalah karena dia menangkap salah satu darinya untuk mendapatkan imbalan. Tapi sayangnya keberuntungan tidak berpihak kepadanya karena direktur kasino sudah lebih dulu melaporkan ke polisi. Kemudian Han Guanqi datang menemui Sera. Dia adalah seorang polisi yang Sera anggap sebagai kakak. Di situ dia menasehatinya untuk tidak menggunakan kekuatannya karena akan membuat Sera terlibat dalam bahaya. Singkat cerita, Sera pulang dengan muka kesal. Setelah itu dia terlihat menemui temannya Sanahi yang baru saja membuka toko roti. Beberapa saat kemudian, mereka berdua hendak membagikan roti gitu nih Movie Lovers. Ceritanya sekaligus untuk mempromosikan ke tetangga apartemen di sekitarnya. Dan ternyata salah satunya adalah kantor pengacara Jinmo yang sekaligus markas penyelidikan Sunwo. Ketika mereka datang ke kantornya untuk membagi kue dan saling mengenal sebagai tetangga, namun ternyata respon Jinmo tidak seperti yang diharapkan. Tentu saja itu semua karena mereka berdua takut jika identitasnya ketahuan oleh Sera. Sampai pada akhirnya Sanahi hanya meninggalkan roti buatannya itu di depan pintu. Setelah itu mereka kembali di Movie Lovers. Dan beberapa saat kemudian ternyata mereka menemukan paket milik Jinmo di depan toko rotinya. Mereka berdua pun ingin membantu mengantarkan paket tersebut ke apartemen mereka. Tapi ternyata mereka terpantau menjatuhkannya. Jinmo yang melihat kejadian itu dari CCTV spontan langsung panik dan lari dengan menggunakan helm pink milik Sera untuk menutupi identitas. Yang sebelumnya helm tersebut lupa dia kembalikan gitu nih Movie Lovers. Bahkan saking panik paket mahalnya itu bisa rusak, Jinmo sampai tidak sadar menginjak roti pemberian Sanahi tadi. Jinmo yang sebelumnya niat memarahi mereka berdua, tapi apesnya di situ justru kena semprot balik karena dianggap tidak menghargai ketulusan orang lain. Kesalahpahaman semakin meluas saat Sera melihat helm pinknya. Tanpa pikir panjang, Sera langsung mengejar Jinmo yang kabur bersama dengan Sunwo. Dan dari situlah Sera menganggap mereka berdua adalah pencuri gitu di Movie Lovers. Di situ Sera menggunakan kemampuannya untuk menemukan mobil Sunwo. Prasangka buruk Sera semakin kuat saat melihat Sunwo mengendap-endap masuk ke sebuah rumah yang tidak lain milik artis Oh Ara. Di situ Sera langsung menelpon polisi untuk melaporkan hal tersebut. Dan kebetulan tim Guanqi yang sedang berpatroli di sekitar sana. Selain itu, dengan kemampuan penglihatannya dari jauh, Sera melihat rumah itu sudah bersimpah darah. Sedangkan Sunwo yang baru saja masuk ke rumah itu langsung panik karena melihat hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Sunwo tidak sempat kabur karena polisi sudah datang dan langsung menangkapnya. Sebelum diringkus pergi dari sana, Sunwo sempat melihat Sera sekilas di lokasi kejadian gitu di Movie Lovers. Singkat cerita, Sunwo lolos dari interogasi karena tidak ditemukan bukti apapun terkait dirinya dalam kasus tersebut.
Perusahaannya juga menggiring opini media agar tidak merusak reputasi dengan membuat rumor kencan dengan si artis yang saat ini dikabarkan menghilang. Setelah bebas dari dugaan, Sunwo terlihat semakin dendam dengan Sera. Sera yang selalu ikut campur dalam urusannya membuat rencananya jadi berantakan. Karena hal itulah, dengan kekuasaannya Sunwo mengusir toko roti milik Sera dan Sanahigi to the Movie Lovers. Mengetahui hal tersebut, Sera justru tidak terima karena alasannya tidak jelas. Dia langsung melabrak kantor pengacara Jinmo yang kebetulan di sana juga ada Sunwo. Pertengkaran di antara mereka tentu tidak bisa dihindari. Sampai pada akhirnya, pihak Sunwo mengalah agar tidak memperpanjang masalah. Tapi rupanya sebelum Sera pergi dari sana, dia hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengungkit kasus semalam. Sera mengatakan melihat pelaku yang sebenarnya walaupun sekilas. Sera mengajak Sunwo dan Jinmo ke tempat dia melihatnya. Awalnya, mereka berdua ragu karena tidaklah mungkin seseorang bisa melihat dengan jarak yang sangat jauh. Untuk menutupi kekuatannya, di situ Sera mengalihkan pembicaraannya agar mereka mengecek CCTV terdekat. Mereka berdua masih belum percaya walaupun sudah mendapatkan informasi pelaku dari hasil hacking Jinmo berdasarkan plat mobil pelaku di rekaman CCTV. Mereka akhirnya mengetahui bahwa mobil itu milik seorang pria bernama Jan Minso. Dari kasus itu, Sera yang tidak mau rugi lagi, dia menghubungi pihak kepolisian dan kebetulan Guan Qi yang mengangkat teleponnya. Dia tahu Sera yang sedang menelpon, karena itulah Guan Qi menganggap laporan tersebut benar dan langsung melacaknya. Sementara di tengah perjalanan, Sunwo dan Jinmo tiba-tiba berubah pikiran. Mereka tidak mau melepaskan saksi utama kasus tersebut. Apalagi Sera punya kemampuan penglihatan yang luar biasa. Karena bagaimanapun, kasus Ara juga berhubungan dengan misi mereka, yaitu mencari titik terang di balik kematian ibunya. Singkatnya, mereka berdua akhirnya merekrut Sera menjadi asisten pribadi sementara gitu di Movie Lovers. Sera langsung setuju tanpa pikir panjang karena dia berpikir bayarannya pasti mahal. Dan mereka semua awali misi dengan mencari tahu tentang pelaku kasus Ara pada manajernya. Rupa-rupanya, pelakunya adalah... Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.